Sesungguhnya, persahabatan yang rapat dan jujur di antara kedua orang muda itu kian lama kian tersiarlah dalam dusun kecil itu. Di dusun, belumlah orang dapat memandang kejadian ini dengan penyelidikan yang seksama dan adil. Orang belum kenal percintaan suci. Yang terdengar sekarang yang pindah dari mulut ke mulut ialah bahwa Hayati, kemenakan Datuk, telah berintaian, bermain mata, berkirim-kiriman surat dengan anak orang Mengkasar itu. Gunjing, bisik, dan desus. Perkataan yang tak berkunjung pangkal pun ratalah dan pindah dari satu mulut ke mulut yang lain, jadi pembicaraan dalam kalangan anak muda-muda yang duduk di pelatar lepau petang hari, sehingga akhirnya telah menjadi rahasia umum. Orang-orang perempuan berbisik-bisik di pancuran tempat mandi. Kelak bila kelihatan Hayati mandi ke sana, mereka pun berbisik dan mendehem. Sambil melihat kepadanya dengan sudut mata, anak-anak muda yang masih belum kawin dalam kampung itu sangat naik darah. Bagi mereka adalah perbuatan demikian merendahkan derajat mereka, seakan-akan kampung tak berpenjaga. Yang terutama sekali dihinakan orang adalah persukuan Hayati, terutama mamaknya sendiri, Datuk, yang dikatakan buta saja matanya melihat kemenakannya membuat malu, melangkahi kepala Ninik Mamak. Ibarat bergantang, hal ini telah terlalu penuh telinga Datuk. Tidak sanggup lagi mendengarkan, sehingga pada suatu malam dicarinya Zainuddin. Dibawanya berbicara bermuka-muka. "Zainuddin," ujarnya, "telah banyak nian pembicaraan orang yang kurang enak kudengar terhadap dirimu dan diri kemenakanku. Kata orang tua-tua telah melakukan perbuatan yang buruk rupa, salah canda yang pantang benar di dalam negeri yang beradat ini. Diri saya percaya bahwa engkau tiada melakukan perbuatan yang tiada senonoh dengan kemenakanku yang dapat merusakkan nama Hayati selama hidupnya. Tetapi sekarang saya temui engkau untuk memberi engkau nasihat. Lebih baik sebelum perbuatan berkelanjutan, sebelum merusakkan nama kami dalam negeri, suku Sakot turun-temurun yang belum lekang di panas dan belum lapuk di hujan, supaya engkau surut." Tercengang Zainuddin menerima pembicaraan yang ganjil itu, bagai ditembak petus tunggal rasa kepalanya. Lalu dia berkata, "Mengapa engkau berbicara demikian rupa kepada diriku, sampai membawa nama adat dan turunan?" "Harus hal itu saya tanyai, karena di dalam adat kami di Minangkabau ini kemenakan di bawah lindungan Mamak. Hayati orang bersuku, berhindu, berkaum kerabat, dia bukan sembarang orang." "Saya akui hal demikian engku, tetapi itulah kemalangan nasib saya. Mengapa dahulunya saya berkenalan dengan dia? Mengapa maka hati saya terjatuh kepadanya, dan dia sambut kemalangan untungku dengan segenap belas kasihan. Cuma sehingga itu perjalanan perkenalan kami selama hidup kami, lain tidak. Ya, tapi kasihan Hayati, engkau sendiri tahu bagaimana dia dipandang bunga di dalam persukuannya. Dahulu dia lurus, gembira, tetapi sekarang telah pemenung dan pehibah hati. Hatinya telah rusak binasa semenjak berkenalan dengan engkau, dan kalau diperturutkan, agaknya badannya agak kurus kering. Dan kalau dia terus binasa, bukankah segenap persukuan dan perlindungan di rumah gedang kehilangan mustika?" "Zainuddin, serba susah saya di dalam hal ini. Nama saya sendiri, gelar pusaka turun-temurun menjadi buah mulut orang. Dikatakan Mamak yang tak pandai mengatur kemenakan, dan lagi engkau sendiri. Belumlah tinggi pemandangan orang kepada didikan sekolah, kejadian ini telah mereka pertalikan dengan sekolah. Itulah bahaya anak kemenakan diserahkan ke sekolah, kata mereka. Sudah pandai dia berkirim-kiriman surat dengan laki-laki, padahal bukan jodohnya. Sebab itu, sangatlah saya minta kepadamu, Zainuddin, sudilah kiranya engkau melepaskan Hayati dari dalam kenanganmu, dan berangkatlah dari negeri Batipu yang kecil ini segera untuk kemaslahatan Hayati. Artinya engkau merenggutkan jantung saya dari dada saya," jawab Zainuddin sambil menekur. "Engkau seorang laki-laki, Zainuddin. Sakitmu hari ini bolehlah engkau obat besok dan lusa.
Tetapi seorang perempuan mau binasa kalau menahan hati. Tidak engku, hati laki-laki lah yang kerap remuk lama. Perempuan dapat segera melupakan hidupnya di zaman muda. Dengan sangat saya minta engkau berangkat saja dari sini untuk kemaslahatan Hayati yang engkau cintai. Untuk kemaslahatan Hayati yang engkau cintai. Perkataan ini terhujam ke dalam jantung Zainuddin. Laksana panah yang sangat tajam. Dia teringat dirinya, tak bersuku, tak berhindu, anak orang terbuang, dan tak dipandang sah dalam adat Minangkabau. Sedang Hayati seorang anak bangsawan, turunan penghulu-penghulu pucuk bulat urat tunggang yang berpendam kuburan, bersasap jerami di dalam negeri Batipuh itu. Alangkah besarnya korban yang harus ditempuh Hayati jika sekiranya mereka langsung kawin. Dan tentu Hayati tidak akan tahan menderita pukulan yang demikian hebat. Dia termenung mengingat untungnya yang hanya mengecap lezat cinta laksana bayang-bayang dalam mimpi. Tetapi cinta suci bersedia menempuh korban, bersedia hilang. Kalau hilang itu untuk kemaslahatan kecintaan, bersedia menempuh maut pun kalau maut itu perlu. Karena bagi cinta yang murni, tertinggal jauh di belakang pertemuan jasmani dengan jasmani, terlupa penggabungan badan dan badan, hanyalah keikhlasan dan kesucian jiwa yang diharapnya. Angkatlah kepalamu Zainuddin, berilah saya kata putus, ujar Datuk pula. Diangkatnya kepalanya dan kelihatanlah air matanya merapi. Berilah saya keputusan, berangkatlah. Baiklah engku. Didekatinya Zainuddin, ditepuknya bahu anak muda itu dengan perlahan seraya berkata, moga-moga Allah memberimu perlindungan. Dia pergi dan Zainuddin ditinggalkannya masih termenung. Hayati duduk di ruang tengah merendai sehelai sarung bantal. Entah sarung bantal persiapan kawin, tidaklah kita ketahui. Tiba-tiba Datuk masuk ke rumah dan berdiri dekat Hayati sambil berkata, sudahkah engkau tahu Hayati? Apa engku? Zainuddin. Muka Hayati kelihatan pucat dan jahitannya terlepas dari tangannya. Zainuddin telah saya suruh pergi ke Batipuh. Zainuddin telah saya suruh pergi dari Batipuh. Kalau dia hendak menuntut ilmu juga, sebagai niatnya bermula, lebih baik dia pergi ke Padang Panjang atau Bukit Tinggi saja. Dia telah mau, meskipun dengan sepayah-payahnya Hayati menahan hatinya, namun mukanya nyata pucat kelihatan. Terlompat juga pertanyaan dari mulutnya, apa sebab engkau suruh dia pergi? Banyak benar fitnah-fitnah orang terhadap dirinya dan dirimu sendiri. Tapi perhubungan kami suci, tidak bercampur dengan perbuatan yang melanggar sopan santun. Hai Hayati, jangan engkau ukur keadaan kampungmu dengan kitab-kitab yang engkau baca. Percintaan hanyalah khayal dongeng dalam kitab saja. Kalau bertemu dalam pergaulan hidup, celah besar namanya, merusak nama, merusakkan ninik mamak, korong kampung, rumah halaman. Zainuddin bukan mencintai saya sebagaimana engkau katakan itu, tetapi dia hendak menuruti jalan yang lurus. Dia hendak mengambil saya jadi istrinya. Mana bisa jadi, gadis, menyebut saja pun tidak pantas, kononlah melangsungkan. Bagaimana tidak akan bisa jadi? Bukankah Zainuddin manusia? Bukankah dia keturunan Minangkabau juga? Hai Upik, baru kemarin kau memakan garam dunia, kau belum tahu belit-belitnya. Bukanlah kau sembarang orang, bukan tampan Zainuddin itu jodohmu. Orang yang begitu tak dapat untuk menggantungkan hidupmu, pemenung, pehibah hati, dan kadang-kadang panjang angan-angan. Di zaman sekarang haruslah suami penumpangkan hidup itu seorang yang tentu pencaharian, tentu asal-usul. Jika perkawinan dengan orang yang demikian langsung dan engkau beroleh anak, kemanakah anak itu akan berbako? Tidakkah engkau tahu bahwa Gunung Merapi masih tegak dengan teguhnya? Adat masih berdiri dengan kuat, tak boleh lapuk oleh hujan, tak boleh lekang oleh panas. Oh engku, mengapa engku sampai hati membunuh Zainuddin dan membunuh kemenakan engku sendiri?
Tidak Hayati, kau harus tenangkan pikiranmu. Hari ini kau bersedih karena segala sesuatu yang kau pandang dengan mata percintaan bukan mata pertimbangan. Akan datang zamannya kau sadar, kau puji perbuatanku dan tidak kau sesali. Moga-moga habis cinta kau kepadanya, karena cinta demikian berarti menghabiskan umur dan perbuatan sia-sia. Mamakmu bukan membunuh, tapi meluruskan kembali jalan kehidupanmu. Pengalamanku telah banyak, Mamak tak pandai membaca yang tertulis, tetapi tahu pahit dan getirnya hidup ini. Hayati menangisi nasib sendiri dan menangisi Zainuddin. Dia meniarap di ujung kaki mamaknya meminta dikasihani. Tapi percuma menanamkan padi di sawah yang tak berair, percuma mendakikan akar sirih, memanjat batu, percuma meminta sisih kepada limbat. Sekarang kau menangis dan nanti kau akan insaf sendiri, ujar mamaknya pula, sambil menarikkan kakinya yang sedang dipagut oleh Hayati perlahan-lahan. Zainuddin baru saja sampai ke rumah bakoknya. Mande Jamila telah menyambutnya dengan muka pucat pula. Belum selesai dia makan, Mande Jamila telah berkata, lebih baik engkau tinggalkan Batipuh ini, tinggallah di Padang Panjang, sebab namamu disebut-sebut orang banyak sekali. Tadi sore Mande mendengar beberapa anak muda hendak bermaksud jahat kepadamu.